lagi dan sekarang aku ditemenin sama salah satu tamu. Namanya Nisa Panjaitan dan Nisa punya channel YouTube juga ya, namanya Anak Medan di Spanyol. Bener nggak? Ya benar. Iya, selamat Hai datang Nisa. semuanya. Undang Nisa soalnya kita ada topik yang menurutku menarik banget, yaitu tentang hiking di Spanyol. Soalnya kan aku sering kayak bikin video tentang hiking di Jerman, tapi karena pandemi jadi belum sempat bikin video tentang hiking di negara lain kecuali Jerman dan Republik Ceko. Jadi aku undang Nisa untuk bagi-bagi pengalaman dan tips-tips hiking di Spanyol kayak gitu. Sekarang pertama-tama Nisa tolong mungkin perkenalkan diri dulu. Bisa juga jelasin kayak gimana YouTube-nya, terus udah berapa lama tinggal di Spanyol dan lain-lain. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Ines. Hai teman-teman, selamat pagi. Di sini masih pagi. Nama saya Hairunisa Panjaitan. Saya bisa dibilang YouTuber pemula ya. Baru beberapa bulan jadi YouTuber karena pandemi dan bosan, jadi ya pengen deh gitu buat YouTube dan alhamdulillah udah monet. Dan tema dari YouTube saya itu ya biasa ya informasi tentang bagaimana Indonesia dan Spanyol seperti itu atau sebaliknya, dan juga lebih kebanyakan informasi ya, dan juga vlog kayak mukbang, kayak belanja, seperti biasa lah kan. Aku di sini mau memperkenalkan gimana sih kehidupan aku di Spanyol gitu teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe. Ya ntar aku taruh juga ya. Di Spanyol. Ntar aku taruh juga linknya ke YouTube channelnya Kanisa. Udah berapa lama Kak? Udah berapa lama di Spanyol dan tepatnya di mana? Spanyol kan lumayan gede ya negaranya. Tepatnya di mana tinggalnya? Oh iya, aku sekarang tinggal di selatan, daerah selatannya Spanyol, yaitu Andalusia. Tapi Andalusia itu kayak region ya, jadi aku di provinsi Almeria yang dekat dengan Afrika, gitu. Kalau sama apa ya? Aku taunya Andalusia tuh Granada, Cordoba gitu kan yang terkenal. Ya, Itu beda ya, provinsi tapi satu provinsi region. lain, Granada, Cordoba itu provinsi lain, sekitar 2 jam naik mobil dari rumah gitulah. Aku dulu waktu pernah ke Granada, Cordoba tuh kira-kira mungkin udah 5 tahun yang lalu. Itu kota-kotanya tuh bagus gitu untuk wisatawan asing, biasanya mereka tertarik dengan arsitektur atau kota tuanya kayak gitu. Tapi mungkin yang kurang terkenal tuh mungkin banyak orang belum tahu termasuk aku, wisata alamnya yang selain pantai. Soalnya kan kalau pantai udah terkenal ya, Spanyol di mana-mana pasti orang kalau ke Spanyol tuh maunya ke pantai, apalagi kalau turis Eropa. Kalau misalnya kayak gunung dan wisata alam lain selain pantai, apa tuh yang terkenal? Banyak ya Mbak, di sini karena kita dekat dengan pegunungan, selain dengan dekat dengan laut, kita juga dekat dengan pegunungan. Jadi juga masyarakat lokal ya, bukan hanya internasional. Biasanya orang internasional kayak Jerman, Inggris, mereka lebih ke pantai gitu kan, mau menikmati hidup. Tapi kalau kebanyakan masyarakat lokalnya, mereka lebih ke pegunungan seperti itu misalnya. Gitu ya. Justru mereka senang ke gunung. Kenapa adem? Karena biasanya panas kalau di rumah atau gimana? Bisa jadi. Mungkin bukan bosan sih, maksudnya kan cari suasana baru. Banyak juga kayak bekas-bekas pertambangan itu di pegunungan, kayak ada tambang emas itu di pegunungan gitu Mbak. Sisa-sisa masyarakat dulu yang abad ke-19 masih ada gitu. Jadi mereka sekaligus melihat sejarah tapi jalan-jalan gitu. Sambil wisata alam. Iya, dan di Eropa ini yang paling untuk observasi bintang itu ada di Almeria. Oh gitu ya, berarti yang terkenalnya itu Almeria untuk observasi bintang. Dan Mbak tahu siapa yang menciptakan itu? Orang Jerman. Serius? Jadi orang di situ selama 1 bulan observasi
dia kayak hiking gitulah ya, Mhm. observasi. Nah, ini kayaknya tempatnya bagus ini untuk melihat bintang lebih jelas. Dan dia buatlah observasinya, Oh, gitu, kayak Mbak. gitu. Oh, boleh boleh Hmm, kalau misalnya udah setelah pandemi bisa jalan-jalan lagi, aku pengen deh ke iya, Almeria. Entar nih boleh boleh. temenin ya, entar temenin. Jadi kalau di Spanyol aku ya itu biasanya ke kota-kotanya lihat arsitektur yang ada pengaruh-pengaruh apa sih Arab gitu kan ya biasanya kalau di Iya, selatan. benar. Mm-mm. Terus Karena kan memang Spanyol dulu kan bekas apa ya, kependudukan orang Muslim terbesar kan. makanya di arsitekturnya tuh kebanyakan kita lihat kayak bentuk-bentuk yang khas Arab kayak gitu. Terus untuk hikingnya sendiri, aku pengennya sebenarnya pengen, cuma ya itu belum belum ada informasi. Yang aku pernah tuh cuman dulu di Gran Canaria sekali ada kayak gurun di bagian selatannya Oh Gran iya, iya, Canaria, iya. yang Mas Palomas itu Iya, sama iya. di La Palma itu aku inget banyak banget pohon pisang. Banyak banget pohon pisang jadi kayak berasa di Indonesia. Dan itu lumayan unik sih soalnya dia ada gunung terus kita bisa turun ke pantai gitu, lucu juga. Iya. Terus aku mau dong tips-tipsnya, Kanisa, kira-kira ada nggak 5 tempat favorit hiking Kanisa yang bisa di-share? Banyak ya teman-teman. Yang paling Jadi top, yang paling top. jadi teman-teman, Almeria ini kita promosi jadi duta Almeria jadinya ya, nggak dibayar. Iya, iya bener, di-endorse Jadi nanti. Almeria ini teman-teman, selain terkenal dengan pantainya, juga banyak ya, ada gurunnya, ada hikingnya. Tapi ya karena kita ini dekat dengan Afrika, jadi seandainya pun di gunung, Mbak, itu tetap dia kayak apa ya, sedikit lah pohonnya seperti itu. Tidak terlalu banyak pohon lah, kecuali yang tadi di observatorium yang kalau salju itu turun, jadi agak ada pohonnya seperti itu. Oke. Jadi apa, banyak sekali film-film yang apa ya, direkam di sini, dibuat di sini karena apa ya, alamnya itu bisa dibilang sempurna. Ada pantai, ada gunung, ada gurun, seperti itu, Mbak. Bervariasi banget ya berarti alamnya. Kayak apapun yang dicari pasti ketemu di Almeria. Iya benar, soalnya mungkin Almeria ini nggak terkenal di internasional ya Mbak ya, tapi makanan itu terkenal dari Spanyol itu Almeria itu makanannya paling enak, paling banyak variannya Heeh. dan menjadi kota gastronomi di Spanyol tahun 2019 gitu Mbak. Oh, oke. Berarti sambil hiking sambil makan. Iya, benar. Jadi teman-teman tadi nih baru mau ke sini nih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau hiking gitu kan, makan dulu di restoran di tempat. Biasanya kalau misalnya kita hiking, itu walaupun sesunyi apapun, biasanya ya ada sebuah desa kecil. Nah, di desa kecil ini biasanya ada restoran. Jadi mampir dulu ke restoran untuk mengicip-icip makanan lokal di sana, ya kan? Habis itu baru trekking gitu. Kalau misalnya teman-teman mau trekking di siang hari atau sore hari gitu, Mbak. Tapi Oke. kalau teman-teman mau dari pagi trekkingnya, ya mau nggak mau ya kita bawa makanan sendiri gitu, bawa makanan. Kan banyak juga yang ikut-ikut lomba sepeda gitu kan, Mbak. Hmm. Eh, jadi mereka juga bawa makanan, makanan sendiri lah gitu. Oke. Soalnya kan takut juga ya kalau misalnya kita lapar terus tiba-tiba taunya lapar pas jam siesta. Restoran-restoran pada tutup. Jadi kalau mau Iya, aman mendingan ini ya, mendingan iya bawa bawa cadangan bekal. makanan, tapi kan nggak ada salahnya kita coba untuk datang ke restoran itu gitu Iya kan, gitu benar. untuk menanyakan apakah buka atau enggak gitu. Oke, gitu. Jadi, oke, tipsnya berarti itu ya, kalau mau hiking di Spanyol, siap-siap makanan, cobain makanan lokal, dan juga bawa bekal kalau misalnya mau pagi-pagi trekkingnya. Iya benar. Oke. 5 tempat tadi ya Mbak, 5 tempat itu
karena di sini bisa dibilang banyak ya Mbak, tempatnya hampir rata-rata gunung semua. Yang Nisa baru kemarin itu kunjungi nama Hebro, itu di hampir ke atas ya. Jadi ada saluran airnya gitu, apa namanya itu, kayak mata air gitu. Jadi ada trekking yang untuk melewati mata air. Jadi ada khusus jadwal trekking, bukan jadwal trekking ya, jalur. trekkingnya itu kayak dipandu dengan air-air gitu. Oke, jadi kita ngikutin si arah mata Ngikutin. air. Iya benar gitu. Lucu juga. Ada banyak yang trekking malah orang-orang tua gitu kan trekking dia. Oke, Gitu. oke, itu satu. Terus apa lagi nih yang bisa direkomendasiin? Untuk yang film-film Hollywood, pemandangannya wah masya Allah luar biasa. Gurun semuanya gitu Mbak. Gitu. Kita itu kayak di atas tapi gurun semuanya gitu. Ini bagian tetangganya Sierra Nevada. Kalau Sierra Nevada kan di sini. Kita di Sierra Alhamia namanya. Oke. Berarti deketan. Deket banget. Malah Indonesia, Almeria dengan Sierra Nevada itu ada perbatasan gitu. Oke. Terus ada juga kalau kita mau ke Andarax namanya. Tempat mata air Andarax. Nah itu bisa dibilang lumayan banyak lah pohon-pohonnya. Jadi kalau yang dibandingkan dengan yang lain ya. Si Sierra ini gurun, yang si Andarax ini sama yang Hebrero ini mata air ya. Iya, Las Canales namanya, Las Canales. Oke, Las Canales. Padules. Jadi Padules ini kita melewati desa kecil. Nah, sebelum kita melewati Padules ya lebih baik kita makan dulu di restoran itu. Kalau suamiku bilang pasti, ini pasti dia orang Indonesia kalau mau mendaki gunung yang dipikirin makanan. Tapi ya kalau lapar nggak ada tenaga kan untuk mendaki, jadi makanan itu penting. Jadi sebenarnya kalau cuma 5 itu nggak cukup Mbak, banyak sekali tempat-tempat di Almeria ini. Dua lagi. Nggak usah di Almeria juga nggak apa-apa. Kalau misalnya ada favorit di provinsi lain boleh di share. Boleh ya. Yang terkenal itu namanya Camino del Rey. Camino del Rey. Itu di daerah Malaga. Dan itu daerah dulu pertambangan zaman abad ke-17 apa 16. Dan itu trekkingnya kita melalui kanal-kanal air. Dan airnya masih ada. Cantik banget Mbak. Cantik banget benar. Camino del Rey itu berarti kayak jalan setapaknya raja gitu ya? Artinya itu bukan sih? Mbak pandai bahasa Spanyol juga. Dulu tempat pertambangan gitu. Dan itu kayak apa ya? Bekas tambang lah gitu. Banyak yang meninggal untuk membuat jalan ini gitu. Oke. Ngerti. Saya sampai ketakutan karena tinggi, terus di tebingnya itu yang dibuat jalan. Sampai takut. Berarti harus ini ya, sepatunya harus yang memang benar-benar buat hiking ya, bukan sepatu yang abal-abal sandal jepit. Jadi dia itu Mbak, kita tuh di dinding gitu ya. Dinding, terus mereka buat jalan seperti kayu-kayu kecil. Nah kita harus melewati itu gitu. Itu. Dan kayu ini udah zaman dari abad ke-17. Wah, itu berapa jam tuh kira-kira butuh waktu untuk nelusurin si Camino del Rey? Pergi 1 jaman, pulang 1 jaman lah. Oke. Sebenarnya berarti nggak terlalu jauh, cuman kerasa capek karena itunya ya, karena medannya. Iya benar. Tapi kita kalau mau masuk kita harus reservasi dulu. Mungkin karena nggak bisa banyak orang. Iya benar. Karena kan itu tempatnya bisa dibilang tanda kutip bahaya ya Mbak ya, karena kayak gitu jalannya gitu. Iya.
banyak sih yang kerja di situ, cuman kan pokoknya nggak boleh satu apa ya namanya, satu kloter dalam satu hari kita dibagi, misalnya jam sekian hanya boleh 20 orang gitu, nggak boleh sekaligus gitu, nggak boleh. Jadi harus direncanain banget ya kalau mau ke sana, harus di planning Iya. banget. Satu lagi apa tempat hiking favorit? Di daerah apa ya utaranya Jerman, namanya Jerman atau Spanyol? Spanyol. Apa Cantabria, apa Asturias. Asturias gitulah. Di situ ada namanya Monestario. Jadi itu biara. tempat, jadi tempat itu kayak biara besar. Disitulah tempat orang-orang apa namanya pendeta dulu buat apa namanya wine. Kan pendeta yang pertama kali buat wine. Jadi di situ itu selain kita trekking dan ada air terjunnya, ada danaunya. Jadi kita tuh trekking sambil kayak apa ya, piknik gitu, Mbak. Dan nanti kita bisa masuk di tempat yang bisa dibilang ada museum kecilnya lah, di mana mereka akan memperkenalkan tempat ini dulu adalah tempat dari biara, begini begitu gitulah. Oke, berarti itu wisata alam sambil juga belajar tentang si biara ini sama cara bikin anggur mungkin ya. Ada juga. Dan tetap di situ ada restoran, Mbak. Pasti ya harus. Di situ ada restoran. Kalau kita melihat dari perjalanan itu ya, inilah sangat pentingnya jalan-jalan tadi ya, Mbak ya, bukan hanya cuma menikmati alam, akan tapi kita juga berpikir, wah, gimana sih kalau kita hidup di zaman dulu gitu. Mereka ini sampai segininya kali gitu. Maksudnya perjuangannya itu loh. Iya, gitu, benar. Mbak. Apalagi dulu kan kayak jalan-jalan tuh nggak semulus sekarang gitu kan. Iya, batu-batu. Coba di Cuenca, Mbak, namanya Cuenca, itu rumahnya itu tergantung gitu di batu gitu loh. Wih, serem banget. Tapi cantik bagus gitu. Iya, benar-benar. Biasanya gitu sih kalau yang di tebing-tebing gitu kan, rumahnya bagus, cuma ya nggak kebayang aja kalau kita tinggal gitu. Wow, kalau Mbak ngelihat itu kita ketakutan, tapi wah, luar biasa gitu. Kok bisa mereka buat ini gitu. Tebingnya itu hampir mau jatuh, tapi keren gitu. Iya, coba Mbak searching namanya Cuenca. Cuenca, oke deh, ntar aku setelah rekam ini. Iya. Cuenca, gitulah tulisannya, Cuenca. Oke, sip. Jadi itu kita udah punya ya 5 tempat. Nanti aku tulis juga di deskripsi untuk hiking di Spanyol. Dan sekarang boleh dong bagi-bagi tips untuk hiking. Tadi selain bawa makanan dan juga cobain makanan lokal, apalagi nih kira-kira yang bisa dibagi?